Ngabers. Ngabers adalah salah satu fenomena yang sedang terjadi saat ini di kebanyakan daerah di Indonesia. Apa itu ngabers? Sebenarnya ini bermula ketika anak-anak motor yang bilang bang dengan sebutan ngap, alias mereka membalikan kata. Karena mereka sering ngomong begitu, akhirnya banyak yang menjuluki anak-anak motor tersebut ngabers. Menariknya, mereka menerimanya. Tapi tentu aja, ngabers ini sebenarnya bukan kata negatif, jadinya ya santai-santai aja. Kemudian untuk ngabers sendiri biasanya identik dengan komunitas user motor matic. Kalian pengguna motor matic, knalpot bobokan, lampu belakang kelap-kelip, pakai bilet dan alis, ceper, ban donat, velg di repaint atau aftermarket, dan join komunitas, fix, kalian ngabers. Ada hal menarik lainnya nih, ngabers ternyata saat ini juga memiliki kasta motornya. Misalnya, kasta terendah motor ngabers adalah motor matic yang dimiliki oleh banyak orang dan harganya murah. Misalnya Honda Beat, Suzuki Next, Mio, dan lainnya. Intinya motor yang range harganya di bawah 20 jutaan. Kemudian ada ngabers kelas menengah, yang mana ngabers kelas menengah motornya motor-motor yang cc-nya udah 125 ke atas. Misalnya ya kayak Vario 125, jajaran motor Yamaha 125, dan lainnya. Jika ada kasta menengah dan bawah, tentu aja berarti akan ada kasta tertinggi. Dan kasta tertinggi ngabers adalah motor-motor yang memiliki cc di atas 150. Misalnya ada Vario 160, Aerox, dan lainnya. Ya, kita fokus kedua motor itu dulu aja, karena kedua motor ini digadang-gadang menjadi motor top tier ngabers saat ini. Tapi ada hal uniknya nih, Honda Vario dan Aerox kan sudah masuk dalam kategori motor ngabers top tier nih. Tapi entah kenapa kedua user motor ini kayak masih main sikut-sikutan, yang mana keduanya sama-sama ngeklaim kalau motor mereka lebih top tier daripada motor lainnya. Menariknya, user Aerox adalah yang paling vokal mengenai hal ini. Emang iya? Jawabannya iya jika kita melihat beberapa forum banyak yang menyatakan kalau Aerox adalah motor top tier ngabers. Namun kenapa? Kenapa Aerox bisa jadi motor top tier ngabers? Nah, sambil menendang, kita harus sambil teriak ya sahabat. Minta Aerox. Pertama-tama kita lihat desainnya dulu. Aerox mengusung desain yang sangat sporty dan agresif, dan hal ini tentu aja membuat jiwa muda menggebu-gebu. Bawaannya pengen nendang pintu aja. Dan bagi ngabers, desain motor sangat penting. Karena motor bagi ngabers bukan sekedar alat transportasi aja, karena bagi mereka motor juga menjadi simbol identitas. Namun apakah desain Vario 160 jelek? Sebenarnya nggak jelek desainnya, ya bagus-bagus aja, cuman desainnya selera bapak-bapak banget kalau dalam keadaan standar. Ini berbeda dengan Aerox. Dalam kondisi standar aja, Aerox bisa memunculkan aura anak mudanya, sedangkan Vario 160 kurang lebih nggak bisa. Untuk membuktikannya kita bisa lihat iklan video masing-masing produk. Untuk Yamaha Aerox, Yamaha membuat iklan yang anak muda banget. Digambarkan suka nongkrong, dan hal ini tentu aja aktivitas ngabers, yaitu nongkrong. Jadi pesannya nyampe kalau motor ini emang cocok buat nongkrong. Sedangkan iklan Vario terlalu serius, kayak bapak-bapak mau berangkat kerja. Iya kan? Kemudian selain desain tentu aja performa. Aerox menggunakan mesin 155cc yang memiliki bor di 58 mm dan stroke-nya di 58,7 mm yang bisa menghasilkan kompresi rasio di 11,6:1. Dengan spesifikasi tersebut, mesinnya bisa mengeluarkan tenaga di 11,3 kW di 8000 rpm dan torsi maksimalnya ada di 13,9 Nm. Di atas kertas, motor ini bisa melaju sampai dengan 122 km/jam. Namun apakah Aerox motor paling kencang dalam keadaan standar di kelasnya? Sekali lagi, kita akan compare dengan Honda Vario 160. Honda Vario berkubikasi 156,9 cc. Entah dari mana pembulatan ke 160 bisa terjadi dengan kubikasi ini. Dan mesin ini menggunakan bor di 60 mm dan stroke di 55,5 mm dengan kompresi 12:1. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa menghasilkan tenaga maksimal di 15,1 horsepower dan torsinya ada di 13,8 Nm. Di atas kertas, Honda Vario 160 bisa melaju sampai dengan 128 km/jam di speedometer dan 117 km/jam di race logic. Jadi kalau kita mengacu dengan performa di atas kertas, sepertinya performa kedua motor ini hampir sama. Namun apakah demikian? 1, 2, 3. Sebenarnya banyak orang yang penasaran dengan hal ini dan banyak yang melakukan testing dengan melakukan tes adu balap antara kedua motor ini dalam keadaan standar. Dan jawabannya, Vario 160 selalu lebih unggul daripada Aerox. Tapi kenapa kalau kecepatannya lebih lambat daripada Vario 160, kenapa Aerox masih bisa dibilang top tier motor ngabers? Apakah fiturnya? Kita lihat dulu fitur Aerox dulu.
Untuk speedometernya sudah menggunakan pencahayaan full LED, panel instrumen digital, keyless, dan alarm. Ya, standaran untuk motor harga segitu sih, karena mau bagaimanapun Vario juga memiliki itu semua. Tapi nih, kalau mau ngomongin selain fitur tersebut sebenarnya Vario lebih unggul. Unggulnya di mana? Tentu aja di pengereman. Aerox dengan desain yang sangat sporty masih menggunakan tromol di bagian belakangnya, yang mana ini mengurangi kesan sportinya, sedangkan Vario sudah menggunakan double disc depan dan belakang. Ya itu sih kekalahan telak Yamaha Aerox. Tapi nih, jangan menilai kekurangan tanpa menilai kelebihan. Yamaha Aerox sudah menggunakan shockbreaker ganda yang sudah dilengkapi dengan tabung. Sedangkan Honda Vario ya masih kayak motor matic zaman dulu, yaitu suspensi tunggal monoshock. Yang mana hal ini kurang enak. Kurang enak dipandang, kurang enak digunakan jika dibandingkan dengan dual shock. Jadinya ya Aerox masih ada kelebihan di atas kekurangan, dan Honda Vario masih ada kekurangan di atas kelebihan. Iya kan? Lalu jika performa kalah, fitur juga 11-12, apa dong yang membuat motor ini menjadi top tier ngabers? Tentu aja modifikasi. Aerox adalah motor yang paling gampang dimodifikasi. Kasarnya, apapun modifikasinya, mau mahal atau murah, mau simple atau cukup berlebihan, Aerox enak aja dilihat dan dipandang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya balik lagi, desainnya yang udah sangat sporty. Saking sportinya, kalian punya Aerox kalau lagi bengong ngeliatin motor, pasti ada aja idenya untuk ngemodif motornya. Bengong dikit, automodif. Namun bagaimana dengan Vario 160? Apakah motor tersebut susah dimodif? Jawabannya iya dan tidak. Karena mau bagaimanapun, base Vario ini adalah motor bapak-bapak, yang mana motor ini harus lebih tricky untuk dimodifikasi. Dan yang pasti harus banyak ubahan yang dilakukan agar Honda Vario 160 bisa terlihat seperti motor anak muda. Jadinya ya nggak bisa tuh, ceperin dikit dan repaint velg motor aja, motor ini jadi ganteng. Minimal harus sedikit lebih jauh lagi untuk memodifikasi Honda Vario 160. Ini berbeda dengan Aerox, ceperan dikit, repaint velg, langsung ganteng. Nah, disinilah kelebihan Aerox di mata para ngabers. Karena menurut kebanyakan orang, modifikasi itu bukan tentang uang, tapi tentang selera. Masa iya sih? Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada Aerox, apakah Aerox layak untuk dijadikan top tier motor ngabers? Sebenarnya ini nggak bisa dibilang itu juga, karena yang memberikan status top tier motor ngabers ya cuman pemujanya aja. Nggak semua orang, kecuali pemuja Vario juga memberikan status tersebut ke Aerox. Baru kita bisa menyimpulkan kalau Aerox emang motor top tier dari segala motor ngabers. Tapi ya balik lagi, kita memilih motor ada beberapa hal. Yang pertama brand, yang kedua desain, dan terakhir tentu aja performa. Bukan karena status dari suatu golongan. Mau Aerox ataupun Vario, kita bisa mengatakan kalau kedua motor ini emang motor favorit di kalangan ngabers. Gimana nih menurut kalian? Apakah layak Aerox disebut motor top tier ngabers? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.